Diceritakan di mana pada zaman dahulu Wukong yang dikurung di bawah Gunung Lima Jari ditakdirkan untuk menemani Biksu Tang mengambil kitab suci menuju barat untuk menyelamatkan umat manusia. Mereka menghadapi 9.981 tantangan yang sangat berat. Walaupun demikian, akhirnya mereka berhasil melalui itu semua. Kini Wukong telah dinobatkan menjadi Buddha, yang artinya orang yang mendapatkan pencerahan sempurna. Namun pada suatu hari Wukong kembali mengacau dikarenakan ada iblis yang merasuki tubuhnya. Buddha Rulai mencoba untuk mencegah Wukong dan memintanya untuk segera menghentikan itu semua. Akan tetapi iblis yang ada di dalam tubuh Wukong sangatlah kuat, sehingga tak ada satupun yang mampu menghentikannya. Apakah tujuan dari Wukong kali ini? Dan film pun dimulai, guys. Kembali ke masa sekarang di mana terlihat di sebuah pemukiman Biksu Tang sedang menikmati hidangan makanannya. Tiba-tiba Wukong datang untuk menyerang Biksu Tang. Wukong mengatakan jika Biksu Tang telah membohonginya karena setelah kitab suci didapatkan dunia masih sama, tidak ada sedikit pun perubahan. Manusia menyebarkan polusi dan membuat dunia semakin berantakan. Beruntungnya pada saat itu Biksu Tang menyadari jika Wukong sedang dalam pengaruh siluman terlihat dari matanya yang mengeluarkan awan hitam pekat. Karena tidak kehilangan akal, Biksu Tang memberikan sebuah perlawanan hingga membuat Wukong tak mampu melihatnya. Apakah itu? Air cabai, guys. Singkat cerita, Biksu Tang mencoba untuk menghindari Wukong dengan bersembunyi. Meskipun Wukong tak mampu melihat, ia masih bisa menggunakan indera penciumannya. Karena sudah terdesak, Biksu Tang menanyakan alasan kenapa ia ingin membunuhnya. Karena tidak mendapatkan jawaban, Biksu Tang meninggalkan Wukong yang masih mengamuk. Pada malam harinya, Biksu Tang yang berjalan sendirian tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Dan benar saja, siluman besi tua datang untuk menyerang Biksu Tang. Beruntungnya Wukong datang tepat waktu untuk melindungi Biksu Tang dan menghajar si siluman besi tua, walaupun dirinya sendiri masih dalam pengaruh siluman. Dengan menggunakan kekuatan api, Wukong akhirnya bisa melihat dan seketika pula tempat itu berubah menjadi sarang para siluman. Wukong bertarung dengan ketiga siluman yang ada di hadapannya, yang tak lain mereka semua merupakan musuhnya di masa lalu, yaitu siluman kerbau, siluman laba-laba, dan siluman tengkorak putih. Namun ada sesuatu yang berbeda ketika seorang wanita siluman yang mengendalikan tubuhnya keluar dari tubuh Wukong. Siluman yang cantik tersebut merupakan seseorang yang datang dari masa lalu yang telah menunggunya selama 300 tahun. Dan ia juga merupakan seseorang yang pernah ia kecewakan di masa itu. Tujuannya datang tak lain untuk menagih janji dengan membunuh Biksu Tang. Karena tidak ingin gurunya celaka, akhirnya Wukong menggunakan tongkat sakti yang ia miliki membuat sebuah benteng pertahanan. Dan seketika itu pula Wukong kembali mengingat wanita siluman itu bernama Heng. Heng mengatakan kepada Wukong jika ia tidak bisa merubah apapun hari ini. Mendengar ucapannya itu, akhirnya Wukong memutuskan untuk kembali ke masa lalu, tepatnya 300 tahun yang lalu pada saat Wukong pertama kali bertemu dengan Heng, agar bisa merubah apa yang terjadi hari ini dan menyelamatkan gurunya. Sedangkan Heng ia kurung dengan menggunakan kekuatan mutan keranya agar tidak bisa mencelakai gurunya di masa mendatang selama ia kembali ke masa lalu. Apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka di masa lalu, kita lanjutkan, guys. Scene berpindah ketika Wukong kembali ke tubuhnya di masa lalu. Dengan segera Wukong mengajak Biksu Tang untuk bergegas pergi. Ia pun mengatakan jika dirinya datang dari 300 tahun yang mendatang untuk menyelamatkannya. Namun, hal itu membuat Biksu Tang kebingungan karena menurut Biksu Tang, mereka baru saja melanjutkan perjalanan. Karena tidak percaya, akhirnya Wukong memperlihatkan situasi yang ia hadapi dan yang akan menimpa Biksu Tang di 300 tahun mendatang. Yang saya herankan, guys, Biksu Tang umurnya panjang sampai 300 tahun.
Karena kini ia sudah mulai percaya dengan segera, ia langsung bergegas pergi, akan tetapi tiba-tiba mereka berdua berpindah ke dimensi lain. Singkat cerita, akhirnya Wukong pun menemukan Heng yang kala itu sedang berada di sebuah danau menikmati indahnya pemandangan. Dan seketika Heng terlelap di tengah-tengah danau tersebut. Wukong mengatakan kepada gurunya jika Heng di masa depan merupakan iblis roh kebencian yang sangat kuat. Sedangkan ketika melihat yang saat ini ada di hadapannya sangat berbanding terbalik dengan akan apa yang terjadi di masa depan. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba ada siluman akar yang menyerang Heng. Wukong yang melihat kejadian itu langsung segera menolongnya. Dan ternyata Heng hanya berpura-pura karena ia sudah tahu kedatangan mereka. Karena lengah, Heng menyerang Wukong dengan menggunakan pusaka listrik yang ia miliki dan mengikatnya di sebuah pohon. Kemudian Heng menanyakan dari mana ia berasal. Wukong pun menjawab jika kedatangannya untuk menyelamatkan Heng. Tentu saja Heng pun tak percaya kepada Wukong, apalagi dengan orang yang baru ia temui. Hingga pada akhirnya ia pun mengatakan jika dirinya adalah seorang Buddha bernama Sun Wukong. Dan ia berasal dari sebuah gunung bernama Gunung Huaguo. Dan lagi-lagi Wukong menyampaikan kedatangannya untuk menemui Heng dan membawanya pergi dari sana, yang seketika membuat Heng pun bahagia karena sudah lama tak ada seorang pun yang mencari dan ingin membawanya pergi. Tapi bohong, justru Heng masih mengira jika Wukong ingin menipunya dan pasti ada tujuan lain. Seketika itu Heng justru pergi meninggalkan Wukong dan kembali ke tempatnya untuk menikmati tidur siang yang sangat membosankan. Sebangunnya Heng dari tidurnya, ia pun memikirkan apa yang disampaikan oleh Wukong untuk mengeluarkannya dari tempat ini. Kemudian datanglah Biksu Tang menemuinya. Biksu Tang mengatakan agar tidak memikirkan apa yang disampaikan oleh Wukong, apalagi berniat pergi dari tempat yang indah ini. Kemudian Biksu Tang pun memohon agar membiarkan mereka pergi saja untuk melanjutkan perjalanan mengambil kitab suci dan memberitahu jalan keluar dari tempat itu. Di sisi yang lain, Wukong yang sudah terbebas dari ikatannya terus berusaha untuk membawa Heng keluar. Pemikiran dari Biksu Tang dan Wukong ini memang berbeda, guys. Biksu Tang ingin keluar dari tempat ini dengan meninggalkan Heng, sedangkan Wukong ingin membawa Heng pergi untuk menyelamatkannya di masa depan. Karena tidak kehilangan akal, Wukong membakar habis hutan tempat Heng tinggal. Tak luput, api yang membara itu sampai ke tempat Biksu Tang yang mencoba keluar dengan membawa peta yang diberikan oleh Heng. Karena kobaran api yang begitu besar, peta itu pun terbakar dan lagi-lagi Biksu Tang gagal untuk keluar. Pada keesokan paginya, Biksu Tang yang sudah compang-camping bertanya kepada Wukong apa yang sudah ia lakukan. Biksu Tang memarahi Wukong habis-habisan dan menyampaikan keinginannya untuk segera keluar dari tempat ini. Tak lama dari perdebatan mereka, Heng pun datang dan menanyakan kenapa mereka bertengkar. Wukong yang melihat Heng seakan tidak ada sesuatu yang terjadi dengan rumahnya itu bertanya kenapa ia masih bisa bersikap biasa saja seolah-olah tak terjadi apapun. Heng dengan santainya pun menjawab jika memang tidak terjadi apa-apa dengan hutan itu. Ajaibnya, setelah Heng mengucapkan itu, hutan tempat ia tinggal kembali seperti semula. Karena ada sesuatu yang istimewa dengan Heng, Wukong mengajak Heng berbincang. Ia pun menanyakan kenapa tempat itu berubah begitu cepat. Heng pun yang sebenarnya menyadari jika sebelumnya tempat itu terbakar, kembali bertanya kepada Wukong sebenarnya apa tujuannya datang dan melakukan ini semua. Ia pun menjelaskan jika tujuannya tak lain hanya ingin membawa Heng keluar dari tempat tersebut. Pada akhirnya Heng pun menjelaskan alasan kenapa ia tak bisa pergi dari tempat ini. Karena ia takut tidak bisa kembali ke tempat dewa yang semuanya serba lengkap dan indah ini. Apalagi semuanya serba ada dan ia juga belum pernah mengetahui seperti apa dunia luar itu. Wukong menyangkalnya karena sebagus-bagusnya tempat itu tak ada satupun pisang di sana yang bisa ia makan. Dengan sekejap, Heng langsung menggunakan kekuatannya dan mengeluarkan banyak pisang dari dalam danau yang membuat Wukong takjub kepada Heng.
Wukong kemudian mengajaknya untuk bersama-sama memakan pisang yang ada di hadapannya itu. Akan tetapi Heng tidak mau karena ia tidak menyukai buah pisang. Disinilah Wukong mulai mengetahui kenapa hutan yang terbakar kembali utuh dan semua yang disukai Heng pasti ada di tempat ini. Yang tak lain, hal ini merupakan kemampuan yang dimiliki olehnya. Apapun yang ia ucapkan pasti akan langsung tercapai. Karena tempat ini merupakan ilusi semata, dan pada akhirnya Wukong menemukan cara untuk membawa Heng keluar dari tempat ini yang tak lain, meminta Heng untuk mengucapkan jika dirinya benci dengan semua yang ada di sini. Dan benar saja, dalam sekejap tempat itu pun berubah menjadi hutan yang sudah tua. Heng yang keheranan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Wukong menjelaskan jika sebenarnya apa yang ia nikmati selama ini hanya sebuah ilusi. Dan Heng terperangkap di dalamnya karena sejatinya hidup hanya dengan pergi ke dunia luar dan memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi bersama dan menikmati malam itu berdua. Sedangkan Biksu Tang menjadi obat nyamuk dari kelakuan mereka. Sungguh sangat romantis sekali, guys. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Di tengah-tengah perjalanan datang beberapa perampok yang menghadang perjalanan mereka. Karena percaya diri dengan tongkat sakti yang ia miliki, Wukong akan melawan para perampok tersebut dengan mengeluarkan tongkat saktinya. Heng yang melihat hal itu tertawa melihat tingkah Wukong dan berkata jika tongkat yang ia miliki tak lagi berguna. Dan benar saja, tongkat itu pun tak mau keluar dari telinga Wukong, yang akhirnya mengakibatkan mereka semua pun tertangkap. Para perampok tersebut yang melihat jika 3 orang yang dihadapannya tak berdaya menyampaikan jika mereka akan menjual daging cincang mereka bertiga dan tidak akan membiarkan semuanya hidup. Salah satu dari perampok itu kemudian ingin menusuk Heng. Wukong berusaha untuk melindunginya dengan mengorbankan diri. Semua orang keheranan tanpa terkecuali si perampok karena sebenarnya mereka tahu jika orang yang ada di hadapannya adalah Sun Wukong, si Raja Keras Sakti yang kebal dengan senjata. Namun kenapa kali ini ia dengan mudah melukai Wukong bahkan membuatnya pingsan. Perampok itu kemudian hendak memenggal Wukong, namun sesuatu yang tak terduga terjadi di mana Heng seakan berubah drastis dan menghabisi semua para perampok tersebut. Pada malam harinya ketika Wukong sadar dari pingsannya, ia pun memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya dan kenapa pada saat ia bersama Heng seakan-akan kekuatan yang ia miliki menghilang. Di sisi yang lain, Biksu Tang mendatangi Heng dan menasehatinya agar lebih mengkontrol kekuatan yang ia miliki. Akan tetapi hal itu justru membuat Heng marah dan membuat Biksu Tang pun terpental. Biksu Tang yang ketakutan dihampiri oleh Heng, lantas Biksu Tang menjelaskan jika Heng telah menghabisi para perampok tersebut dengan beringas. Sedangkan Heng hanya mengingat jika pada saat itu ia tak tega melihat Wukong yang sudah mengorbankan diri untuknya. Ia pun marah besar dan ingin para bandit itu mati. Namun setelah itu ia tidak mengingat apapun. Biksu Tang yang semakin ketakutan mencoba untuk pergi dari hadapannya karena ia sadar apapun yang Heng benci akan musnah dengan kekuatan yang ia miliki. Setelah itu, Biksu Tang kemudian menemui Wukong untuk mengingatkannya agar berhati-hati terhadap Heng. Karena jika sifat iblis yang ia miliki sangatlah kuat, bahkan Wukong pun tak akan mampu melawannya. Singkat cerita, dari percakapan mereka sesuatu yang aneh pun mulai terjadi di mana lampu-lampu di sekitarnya mulai mati dengan sendirinya. Wukong yang menyadari bahaya telah datang mengajak Heng dan gurunya untuk berlindung. Di dalam gelap itu mereka berjalan hanya dengan bermodalkan lilin yang ada di tangan Wukong. Akan tetapi secara tiba-tiba lilin itu pun mati yang membuat Biksu Tang terpisah dari Wukong. Secara tidak sengaja pula Biksu Tang bukan menggandeng tangan Wukong melainkan sosok roh iblis yang sangat menakutkan. Sedangkan Wukong sendiri bersama Heng kembali menyalakan lampu lilin miliknya dan mulai mencari Biksu Tang. Belum jauh ia mencari, tiba-tiba Biksu Tang pun muncul begitu saja di hadapan mereka dan berkata jika roh iblis kebencian ada di mana-mana.
Kemudian Biksu Tang meminta kepada Wukong untuk menggunakan mata api miliknya untuk melihat keberadaan para iblis tersebut. Dan benar saja, ketika Wukong menggunakan mata apinya, para iblis itu sudah ada di hadapan mereka. Singkat cerita, Wukong meminta kepada gurunya untuk membawa Heng pergi menjauh karena jika Heng berada di sampingnya maka kekuatan yang ia miliki akan melemah. Dan pada akhirnya Wukong melawan para iblis tersebut. Di sisi yang lain, Biksu Tang beserta Heng mencari tempat untuk berlindung. Akan tetapi, kemanapun mereka pergi, para iblis itu terus mengikuti mereka. Sampai pada suatu titik, para iblis tersebut menyerang bahkan masuk ke dalam tubuh Heng, yang seketika merubahnya menjadi sangat beringas dan tak terkendali. Seketika itu pula, Heng mencekik Biksu Tang yang menemaninya. Wukong yang kala itu mengetahui berusaha untuk menyadarkan Heng kembali. Dan para iblis tersebut pun berhasil keluar dari tubuh Heng. Tidak hanya itu, keluarnya para iblis tersebut membuat Heng pun tak berdaya dan pingsan seketika. Namun masalah belum sampai di sini, karena para iblis itu terus mendekat dan ingin menyerang. Seketika itu pula sebuah cahaya muncul dan membawa mereka pergi masuk ke dimensi yang lain yang dinamakan dunia surga. Tak lama kemudian datanglah seorang yang rambutnya putih sebelah mengaku jika dirinya adalah dewa dari surga. Wukong tak mempercayainya begitu saja. Ia menanyakan kepada orang tersebut, kenapa ketika ia bersama Heng, kekuatannya seakan melemah. Bahkan, ia pun juga menanyakan kenapa para iblis itu ingin membunuh Wukong tapi tidak membunuh Heng. Justru mereka ingin merasukinya. Orang itu pun berkata jika Heng merupakan sumber roh kebencian itu sendiri, dan ia juga merupakan kebencian pertama yang telah diciptakan. Karena dunia surga dilarang membunuh makhluk hidup, maka dari itu Heng diberikan kemampuan untuk mewujudkan semua yang ia inginkan agar dapat mengontrol kebencian yang ada di dalamnya. Dan tempat yang ia tinggali merupakan segel yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan jika Heng keluar dari tempat tersebut, maka roh kebenciannya secara perlahan akan keluar dari dalam tubuhnya. Bahkan, roh kebencian yang baru akan berkumpul masuk ke dalam tubuh Heng seperti yang sudah mereka lalui. Dan jika hal itu terjadi, Heng akan berubah seperti Heng yang sudah Wukong temui di 300 tahun yang akan datang. Wukong yang semakin dibuat bingung kemudian kembali bertanya apa yang seharusnya kini ia lakukan. Lantas orang tersebut meminta Wukong untuk mengambil hati Heng, karena jika itu berhasil maka Heng tidak akan lagi memiliki cinta, dendam, sakit, bahkan air mata akan hilang dari dalam dirinya. Wukong yang masih khawatir akan keadaan Heng menanyakan apa yang akan terjadi kepada Heng jika hatinya ia ambil. Maka dengan bijaksana pula orang tersebut berkata jika Heng akan melupakan segalanya dan ia tidak akan memiliki masa lalu. Namun jika Wukong tidak mau melakukannya maka gurunya akan mati. Seketika itu Biksu Tang diperlihatkan kejadian yang menimpa di 300 tahun yang akan datang. Karena tidak ingin sesuatu terjadi dengan gurunya dan ia juga tak menginginkan Heng menjadi seorang iblis, akhirnya Wukong masuk ke dalam pikiran Heng dan menanyakan apa harapan terbesar yang diinginkan olehnya. Wukong juga mengatakan jika ia akan membantu untuk mewujudkan impian tersebut. Heng yang sudah jatuh cinta terhadap Wukong dengan berkaca-kaca mengutarakan jika ia ingin menikah dan memiliki keturunan. Jelas, Wukong tak mampu melakukan itu meskipun ia memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Karena ia masih mengingat tanggung jawabnya sebagai seorang Buddha di masa depan. Lantas, Wukong memintanya untuk mengatakan keinginannya yang lain. Dengan rasa kecewa pula, Heng menyampaikan jika tidak ada gunanya menyampaikan harapan jika tak bisa diwujudkan. Tidak hanya itu, ia juga sudah tidak tahu apa yang harus ia lakukan saat ini. Tak lama dari percakapan ini, Wukong kemudian membawa Heng terbang dan seketika mereka berdua pun berubah menjadi pasangan raja dan ratu. Sungguh sangat romantis sekali.
Setelah itu, Wukong memeluk Heng dengan erat. Ia pun melakukan apa yang seharusnya ia lakukan dengan mengambil hati milik Heng. Meskipun dengan sangat terpaksa, ia terus melakukannya. Dengan mendapatkan hati milik Heng berharap semua situasinya berubah. Namun Heng tiba-tiba tersadar dan melihat hati yang ia miliki berada di tangan Wukong. Heng yang melihat hal tersebut merasa sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Wukong. Dan ia juga mengatakan jika Wukong telah menipunya mentah-mentah hanya demi mengambil hati yang ia miliki. Dengan menangis, Wukong mulai bingung dengan apa yang sudah ia lakukan. Wukong menjelaskan jika apa yang ia lakukan sama seperti apa yang disampaikan orang utusan dari surga untuk menyelamatkan Heng dan gurunya. Heng yang kecewa itu pun pergi meninggalkan Wukong diikuti dengan hati milik Heng yang seketika musnah. Dalam kekosongan dan dipenuhi rasa kecewa yang sangat besar, Heng terus berjalan. Wukong pun menangis dan meratapi akan apa yang sudah ia lakukan. Di tengah perjalanan, semua iblis roh kebencian datang merasuki tubuh Heng yang seketika merubahnya menjadi iblis yang sangat kuat. Wukong yang mulai tahu jika Heng telah berubah menjadi iblis mencoba kembali menyadarkan Heng. Biksu Tang yang kala itu datang menyampaikan jika Heng kini bukanlah bintang keberuntungan yang Wukong miliki, melainkan iblis yang sangat ganas. Belum selesai mereka berbincang, Heng langsung menyerang Wukong dan pertarungan di antara mereka pun tak terhindarkan. Singkat cerita, Wukong yang tak tega hampir saja bisa dilumpuhkan oleh Heng. Beruntungnya Biksu Tang mengorbankan diri demi Wukong dengan menghalangi serangan Heng. Menyaksikan gurunya yang sekarat, Wukong pun mengembalikan gurunya ke tempat 300 tahun mendatang di mana ia dilindungi oleh tongkat sakti kala itu. Tak menyerah begitu saja, Wukong masih ingin menyelamatkan keduanya hingga pada akhirnya ia pun memutuskan mengorbankan diri dan mengambil semua kebencian yang ada di dalam tubuh Heng. Dan seketika tempat pun kembali menuju ke tempat semula di awal film, guys. Batu kera yang mengikat Heng itu pun runtuh seketika dan Wukong mulai tak berdaya karena pengaruh dari iblis tersebut. Heng memeluk Wukong dan menangis sejadi-jadinya melihat pengorbanan yang dilakukan oleh Wukong. Lantas ia menanyakan kenapa Wukong melakukan ini semua. Wukong pun menjawab jika berbuat baik kepada Heng merupakan sesuatu yang salah, maka akan seterusnya berbuat salah. Demi melindungi Heng dan menyelamatkan gurunya, ia lebih memilih untuk mati. Wukong meminta Heng agar segera membunuhnya dan tidak mencelakai umat manusia. Karena tahu jika Heng takkan mampu melakukan hal itu, lantas ia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Dengan tersenyum melihat orang-orang yang ia sayangi masih hidup dan terus bisa melanjutkan kehidupan mendatang, dan ia pun mulai tak sadarkan diri. Tak lama dari hal itu, tiba-tiba orang utusan surga kembali datang dengan wujud yang berbeda. Ia mengatakan jika pengorbanan Wukong tidaklah sia-sia, karena apa yang telah ia lakukan dapat membuat para iblis kebencian tak bisa menyatu dengan Heng. Dan Wukong juga tidak akan mati, karena sejatinya Wukong adalah Buddha yang telah dinobatkan. Seketika ucapannya itu selesai, Wukong yang sekarat kemudian menjadi abu dan kembali hidup menjadi seorang Buddha. 幸运星，一切有为皆我。人如果对因果业报过分执着， Tamat, ending yang sangat membingungkan. Keren sih film ini, guys, meskipun belum jelas seperti apa kehidupan mereka di masa mendatang. Baiklah, selesai pula alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.